Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Marfa dari kelas Q1 Hukum Litigasi Pidana. Saya hari ini akan menjelaskan tentang proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau criminal justice system adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi dan untuk mengendalikan agar kejahatan ini berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Nah, selanjutnya, sistem peradilan pidana di dalam subsistem pendukung yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Nah, sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematik dari subsistem pendukung yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bermasyarakat. Lalu ada advokat juga yang secara keseluruhan ini merupakan suatu fasilitas yang mentransformasikan supaya masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Lalu kita akan membahas tentang tujuan, fungsi, manfaat, dan tujuan dari sistem peradilan. Yang pertama ada fungsi. Fungsinya sendiri ada dua, yaitu fungsi preventif yang merupakan sistem peradilan pidana ini dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial. Lalu yang kedua, ada fungsi represif yang menjadikan sistem peradilan pidana sebagai lembaga untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan. Tujuannya sendiri ada tiga. Yang pertama itu untuk mencegah masyarakat menjadi korban. Tentu saja kita tidak ingin ada korban dari kejahatan, makanya dibuat sistem peradilan pidana. Lalu yang kedua juga agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Tentunya jika kita melihat berita tentang kejahatan, pasti kita ingin melihat orang yang melakukannya juga dihukum setimpal seperti apa yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tentunya jika kita sudah merasakan hukuman itu tidak enak, kita tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Maka itu juga termasuk tujuan dari sistem peradilan. Lalu juga bisa sebagai mencegah kejahatan dan menempatkan secara sah apakah bersalah, berhak ditahan atau tidak, dan juga untuk menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan bersalah dan membina atau memperbaiki para pelanggar hukum. Lalu manfaatnya ada mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam menanggulangi kejahatan, juga memberikan jaminan kepastian hukum baik secara individu maupun masyarakat. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang model-model sistem peradilan pidana. Yang pertama, ada Crime Control Model atau CCM. Nah, kali ini itu memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus dan memastikan tidak adanya suatu kejahatan dan mengontrol kejahatan. Lalu yang kedua ada Due Process Model. Nah, Due Process Model ini memunculkan nilai-nilai baru yang sebelumnya itu pernah diperhatikan, seperti konsep perlindungan hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Kalau Due Process Model atau DPM ini lebih menekankan kepada pentingnya hak asasi dari terdakwa. Nah, proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Nah, kita balik lagi ke crime control model nih. Nah, crime control ini didasarkan kepada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal dan juga untuk merupakan tujuan utama proses peradilan karena yang diutamakan adalah ketertiban umum. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali, yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu. Disinilah berlaku apa yang disebut sebagai presumption of guilt atau praduga bersalah dan sarana cepat dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sistem peradilan pidana. Yang pertama ada sistem inquisitor dan yang kedua ada sistem acquisitor. Tapi kita akan membahas tentang sistem inquisitor terlebih dahulu.
Sistem inkuisitor ini itu bekerjanya secara rahasia, jadi ini terbatas dan tidak bisa dilihat semua orang. Jadi petugas hukum juga mengungkapnya direncanakan terlebih dahulu dan dilakukan penuh kehati-hatian tanpa melibatkan banyak orang karena ini secara rahasia. Jadi dilakukan dengan sendiri dengan pengamatan yang sangat ketat. Lalu yang kedua yaitu akuisatoir. Nah, kalau yang tadi itu secara rahasia, kali ini yang sistem akuisatoir itu secara terbuka. Kenapa secara terbuka? Karena setiap prosesnya itu dapat diikuti semua orang. Dan keterbukaan proses sendiri juga menunjukkan bahwa pemeriksaan dapat disaksikan dan diikuti oleh siapa saja yang menghendakinya. Jadi seperti disiarkan di TV atau di sosial media. Nah, ciri-cirinya itu pemeriksaannya berlangsung secara terbuka sejak tahap penyidikan, pembatasan terhadap kewenangan penyidikan dan pemeriksaan, dan hak terdakwa untuk mengikuti setiap tahap dalam proses peradilan. Dalam sistem akuasator ini juga memberikan hak-hak yang luas kepada tersangka atau terdakwa, termasuk apakah akan menjawab atau tidak pertanyaan dari pejabat, dan jika tidak memberi jawaban tidak ada paksaan apalagi dengan kekerasan. Tersangka dan terdakwa juga memiliki pula hak untuk mengikuti setiap tahapan dalam proses peradilan, termasuk memiliki hak untuk membela diri dan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. Lalu selanjutnya adalah asas-asas sistem peradilan pidana Indonesia. Yang pertama ada perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun. Tentunya sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak boleh membedakan apapun dan tidak boleh mendiskriminasikan seseorang, apalagi warna kulit, ras, suku, agama, kekayaan, dan yang lainnya. Lalu praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi. Tentunya ini juga merupakan hak dari seluruh warga Indonesia untuk meminta kompensasi dan rehabilitasi dari hukumannya. Lalu juga hak untuk memperoleh bantuan hukum. Nah, ini penting karena biasanya orang melihatnya yang memperoleh bantuan hukum itu hanya untuk orang-orang kelas menengah ke atas karena mahal. Padahal sesungguhnya memperoleh bantuan hukum adalah hak untuk seluruh warga Indonesia. Lalu hak keadilan terdakwa di muka persidangan. Saat berlangsungnya persidangan, terdakwa itu memiliki hak untuk hadir dan melihat berjalannya persidangan. Lalu peradilan yang bebas dan melakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah. Jadi tidak boleh asal untuk semuanya karena semuanya terdapat pada undang-undang. Lalu dasar hukum sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan mengenai proses ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan KUHP. Di samping itu juga terdapat ketentuan hukum acara pidana selain yang diatur dalam KUHP juga terdapat yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP. KUHP merumuskan penyidikan dalam bab 16 mulai dari pasal 102 sampai dengan 126, penuntutan dalam bab 15 mulai dari 137 sampai 144, dan kemudian pasal tentang pengadilan mengadili termasuk upaya hukumnya juga diatur dalam bab 16 mulai dari pasal 145 sampai dengan pasal 269. Selanjutnya, subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama, sebagai kita ketahui, ada kepolisian. Kepolisian sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mempunyai tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum juga diatur dalam pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dan dalam hukum acara pidana juga diatur dalam pasal 5 sampai 7 KUHP. Kepolisian memiliki tugas utama yaitu menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, lalu melakukan penyidikan tindak pidana, dan melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi untuk diajukan ke kejaksaan, lalu melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya, kejaksaan. Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden.
Tapi jika dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari pasal 24 Amandemen ketiga Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, pengadilan. Pengadilan di sini berfungsi sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sendiri itu berada dalam kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Lalu selanjutnya adalah lembaga pemasyarakatan atau lapas. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem ini juga merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Selanjutnya yang terakhir ada advokat atau pengacara. Lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan. Lalu ada proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara umum, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang, pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim dilakukan oleh lembaga masyarakat. Proses ini berjalan secara berurutan, jadi proses ini tidak boleh ada yang terlompati atau terlewati karena semuanya itu saling berhubungan dan masing-masing lembaga merupakan mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Proses peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama itu ada penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua ada penuntutan, lalu ada pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Nah, pemeriksaan atau penyelidikan dan penyidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pengadilan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.